Di wilayah timur Nusantara, ada pula kerajaan besar, yakni Kerajaan Goa, berdiri pada tahun 1300-an. Kerajaan ini memainkan peran penting terkait masuknya Islam di tanah Sulawesi, utamanya pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14 bernama Imanga Rangi Daeng Manrabia. Ia adalah raja pertama Goa yang menerima Islam dan membiarkan Islam berkembang di Sulawesi Selatan untuk menggantikan animisme, kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelum Islam hadir. Berkuasa pada tahun 1593 sampai 1639 Masehi, Imanga Rangi Daeng Manrabia akhirnya masuk Islam. Ia pun menjadi Raja Goa pertama yang memeluk agama Allah dan mendapat gelar Islam, yakni Sultan Alauddin. Belakangan, Perdana Menteri dan pejabat kerajaan lainnya mengikuti jejak sang Sultan memeluk Islam. Setelah menyandang gelar Sultan, dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Alauddin dibantu sebuah dewan yang disebut Kasuwiang Salapanga atau Majelis Sembilan atau Batik Salapanga. Sedangkan dalam menjalankan undang-undang pemerintahan, ia diawasi oleh Pacalaya atau hakim. Dalam struktur pemerintahan Islam, Kerajaan Goa dikenal pula Jabatan Mangkubumi, Pegawai Tinggi Urusan Istana, Panglima Tertinggi atau Laksamana, Bendahara Kerajaan yang bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri, serta pejabat khusus bidang keagamaan yang disebut Kadi. Untuk menyelenggarakan kegiatan dan pendidikan di bidang keagamaan, Kadi dibantu oleh imam, khatib, dan bilal. Setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim, Islam pun ditahbiskan menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi. Kerajaan-kerajaan taklukan Goa pun wajib memeluk Islam. Sementara kerajaan-kerajaan yang tidak mau memeluk Islam dianggap tidak mematuhi pesan Sultan Alauddin. Sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian yang isinya siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik berjanji untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja lainnya. Namun nyatanya perjanjian itu cenderung disepelekan oleh raja-raja itu. Sultan Alauddin yang menjadikan Goa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara ini terus mengembangkan Islam baik secara damai maupun perang. Beberapa kerajaan di daerah Bugis seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidenreng, dan lainnya menolak keras ajakan Raja Goa. Akibat penolakan itu, Raja Goa terpaksa angkat senjata dan mengirim bala tentara ke daerah itu. Pada 1608, beberapa pasukan gabungan kerajaan Bugis itu mengalahkan Goa. Tetapi pada tahun berikutnya, semuanya berhasil ditundukkan dan bersedia menerima Islam sebagai agama kerajaan. Sidenreng dan Sopeng pada tahun 1609, Wajo pada tahun 1610, dan Bone pada tahun 1611. Perang Islam di tanah Bugis saat itu disebut Musuh Asal Lengeng atau Perang Islam. Penerimaan Islam oleh para raja itu kemudian diikuti masing-masing rakyatnya. Saat Sultan Alauddin berkuasa, takbelak Islamisasi terjadi besar-besaran di Sulawesi Selatan. Selain melalui gerakan penaklukan, Sultan Alauddin juga melakukan upaya lain untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah ini. Upaya itu adalah mendatangkan 3 ulama dari Sumatera, yakni Khatib Tunggal Abdul Makmur yang mendapat gelar Dato' Eri Bandang, Khatib Sulaiman Dato' Ripat Timang yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Kerajaan Luwu, dan Khatib Bungsu Dato' Ritiro yang aktif menyebarkan Islam di daerah Bulukumba.
pusat penyebaran Islam yang dijalankan Sultan Alauddin menjadikan kerajaan Goa sebagai motor penyebaran Islam. Pada masa itu, hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam kecuali Tanah Toraja. Makassar pun menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dari Makassar, agama Islam menyebar sampai Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meski berjuang menyebarkan Islam, Sultan Alauddin dan beberapa raja penggantinya tidak melarang umat Katolik untuk mendirikan gereja di Makassar. Kehadiran misionaris Katolik di pelabuhan Makassar yang ramai dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia pada waktu itu tidak ditolak. Gereja tua yang dibangun sejak Sultan Alauddin berkuasa masih bisa disaksikan hingga saat ini. Sultan Alauddin wafat pada tanggal 15 Juni 1639. Ia diberi gelar Tuminanga Rigaukanna atau yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya. Sedangkan sumber lainnya menyatakan Sultan Alauddin diberi gelar Tuminanga Ri Agamana atau yang mangkat dalam agamanya. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Sultan Alauddin, penyebar agama Islam di tanah Bugis. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.